Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin rahmatullah jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat fardu Isya secara berjamaah, dan kemudian kita iringi dengan kajian Islam. Kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua karunia dan keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, kita jujur bertanya pada diri kita masing-masing, saat ini kita lebih bersemangat menggapai kehidupan dunia atau menggapai kehidupan akhirat? Coba kita jawab di hati masing-masing. Kalau kita bayangkan, kita pikirkan, kita pertanyakan diri kita, apakah kita lebih bersemangat menggapai akhirat atau menggapai kehidupan dunia? Dan itu terlihat dalam kenyataan kita. Kita bekerja berapa jam dalam sehari? Anggaplah 10 jam. Ya, 10 jam. Atau normalnya orang ya 10 jam lah. Itu untuk mencari kehidupan dunia, tidak? Kehidupan dunia. Lalu kita bandingkan dengan sholat kita. Kalau digabung-gabung, berapa lama sholat kita? Sholat subuh berapa menit? 5 menit. Ya, anggaplah 10 menit, 10 menit. Pasti kalau kita 1 jam, 5 waktu 1 jam. Oke, ditambah bacaan Quran kita, berapa jam dalam sehari? Atau berapa ayat dalam sehari? Dalam sehari ya? Belum lagi puasanya, belum lagi berbakti kepada kedua orang tua dan yang lain-lain. Jadi dalam kenyataannya kita memang lebih mengutamakan apa? Kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Ya. Apalagi kalau seandainya dia melupakan dunia, ini bahaya lagi. Melupakan
melupakan dunia. Bagaimana afwan melupakan akhirat? Dia mengejar dunia sekaligus melupakan apa? Akhirat, mengabaikan akhirat. Dia bekerja tetapi tidak menjaga salat fardu lima waktu. Ini tercela sekali orang seperti ini. Kami punya pengalaman yang nyata. Kami punya teman bekerja di Jakarta. Ya, seorang ngambil proyek lah di tempat-tempat kementerian ya, pengadaan buku kan, pengadaan ini segala macam. Cair, ya kan, ambil kembang. Pas hari Jumat, dan bersama saya, bareng. Itu hari Jumat sudah mau khotib pasti mulai gitu sudah. Saya bilang, kita sholat dulu. Kita kembang aja langsung nih katanya. Toh bang juga tuh tutup kan? Akhirnya saya bilang, turunkan saya di sini. Saya mau ke masjid, saya bilang. Nanti terserah pulang sendiri. Dia betul-betul kembang. Dan sampai kembang hanya nunggu sampai sholat Jumat. Pegawainya sholat juga. Di hati saya, ini orang pasti bahaya ini. Ini mengutamakan apa? Betul-betul melupakan apa, meninggalkan akhiratnya. Sholat Jumatnya tidak dilakukan. Sholat Jumat itu yang seminggu sekali. Dia utamakan uangnya cair tadi itu. Padahal kalau memang rezeki dia pasti dapat. Ya kan? Ternyata apa yang terjadi sampai di bank dia tidak langsung mengambil juga, menunggu juga selesai sholat Jumat. Nah, ini kenyataan yang yang saya lihat langsung. Dulu pernah saya isi kajian sering di Angkatan Laut di Surabaya, di Juanda itu kan. Situ ada markas Angkatan Laut itu kan, terus penerbang. Ya. Ada musola yang sebesar ini. Mereka dari pagi sampai siang sampai sore latihan. Ya kan? Tetapi untuk tegak sebentar sholat fardu tidak sanggup. Jadi memang manusia demikian. Ada orang yang mengutamakan akhiratnya dari dunia. Ada orang yang mengutamakan dunia dari akhirat. Ada pula yang mengutamakan dunia dan menyanyiakan akhirat. Ini paling bahaya. Kalau kita bekerja misalkan, anggaplah 24 jam kita bekerja. Tetapi selama kita menjaga sholat fardu waktu, tidak masalah insyaallah. Tidak masalah. Karena itu yang wajib. Kalau misalkan pada bulan Ramadan kita puasa Ramadan. Kalaupun bisa kita lakukan amal-amal sunnah lainnya. Baik. Pertanyaannya adalah begini. Kenapa orang itu lebih mengutamakan menggapai kehidupan dunia daripada akhirat? Siapa bisa memberikan jawaban kira-kira? Kenapa manusia kita ini lebih mendahulukan dunia kita daripada akhiratnya? Kenapa? Ini. Kalau kita punya uang nih, anggaplah 5 juta. Mau umroh dulu atau kita dulu? Umroh. Haji dulu atau beli tanah dulu? Haji dulu. Itu tidak mungkin. Gitu ya. Ada orang punya uang 1 M. 1 M itu apa? Di rumah, ya dah. Beli tanah, beli mobil. Nah, oke. Tapi dia belum haji. Padahal haji itu hukumnya apa? Wajib hukumnya. Ya. Bahkan dalam para ulama mazhab mengatakan, ya, orang itu ya, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, bahwasanya
khalifah di masa dahulu melihat kalau ada orang yang sering bolak-balik safar, artinya perjalanan jauh, tapi tidak pernah haji, tidak akan ditegur. Artinya mampu perjalanan jauh kan, tapi tidak pernah haji. Ada orang punya uang 1 M, tapi nggak haji, nggak daftar haji lah, minimal daftar haji. Beli ini dulu beli. Padahal haji itu hukumnya wajib. Kalau seandainya kita meninggal, kita punya uang 1 M, kita meninggal, kita sudah membeli apa namanya rumah, membeli tanah, membeli mobil, dan belum haji. Kalau Allah bertanya, kenapa kamu nggak haji duluan? Apa kita jawab? Haji itu wajib hukumnya bagi yang mampu. 1 M itu mampu nggak orang haji? Mampu. Masalah 1 M nggak ada. Berapa haji sekarang? 1 juta lah mungkin haji benar kan? 36 lebih. Ya maklar ora wi. Ya anggaplah mungkin salah sini 1 juta. Ya maklar ora. Kecuali haji furoda segala macamnya, Ya. itu mahal. Haji khusus juga. 1 Tapi miliar kita 100 daftar aja. juta. Tunggu berapa 20 tahun kah misalnya? 35 tahun ya. Nah untuk masing-masing daerah kan berbeda-beda. Ini berarti mampu kita memang masih mengutamakan dunia. Dan sebabnya tadi kenapa? Karena belum kelihatan akhirnya. Artinya apa? Kita itu masih bodoh tentang apa? Akhirat, dan masih melupakan akhirat. Itu pertanyaan, itu jawabannya. Masih bodoh dan melupakan akhirat. Karena itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kata beliau, aku a'lamuhum billah, aku orang yang paling tahu tentang Allah dari kalian, kata Nabi SAW. Dan aku orang yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau semakin beriman kepada Allah, semakin beriman kepada hari akhir, semakin mengetahui hari akhir, dia akan lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, lau ta'lamuna ma a'lamu. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi SAW, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, sungguh kalian akan ketawa sedikit, wala bakaitum katsira, dan akan banyak apa? Menangis. Tapi kita sekarang ini banyak ketawa atau banyak nangis? Banyak. Gak pernah nangis mungkin ya. Pernahkah kita menangis di malam hari teringat dosa-dosa? Ya kita bayangkan dosa-dosa kita. Pernahkah demikian? Kalau kita mendengar ayat Al-Quran tentang adab api neraka, apa kita bersedih? Takut? Karena itu kata para ulama, orang kalau mendengarkan azab Allah tetapi hati tak bergetar, tak takut, berarti hatinya sedang sakit, sedang keras. Kalau dia mendapatkan ayat nikmat, surga, kenikmatan akhirat, dia bahagia dan berharap itu, ya Allah berikan aku itu. Kalau dia mendengar ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, ya, berkaitan dengan neraka, dia khawatir berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Ibu Aisyah dalam sebuah hadis sahih, kata beliau, di awal-awal turunnya wahyu Al-Quranul Karim itu kebanyakan surah-surahnya bercerita tentang akhirat, tentang iman, tentang akidah. Kalau orang itu sudah memiliki akidah iman yang kokoh, maka akan mudah menerima apa? Hukum Islam yang halal dan yang haram. Contoh, kalau ada orang misalkan masih bekerja di tempat-tempat yang haram, yakni penghasilan haram, misalkan, contohnya lah, apa hukumnya, ya, apa namanya kira-kira, uang hasil dangdutan, apa hukumnya, halal haram?
Lanjutan. Nah, perempuan segala macam apa punya haram. Karena apa namanya cara mendapatkannya haram, hasilnya pun haram. Nah, lalu kita bilang, ayo kamu bertobat, itu hasil penghasilanmu haram, itu nggak boleh ayo. Terus dia bilang apa? Kamu enak ngomong gitu. Saya mau makan apa? Ini pekerjaan saya. Susah, mental. Kita berikan nasihat, pasti menolak. Kenapa? Tauhidnya belum kuat. Sudah. Kalau orang tauhidnya sudah kuat, dia akan tinggalkan yang haram itu dan mengatakan Allah memberi siapa? Memberi apa? Rezeki. Ar-Razzaq itu Allah, bukan manusia. Allah memberi rezeki. Tidak takut. Makanya kenapa kita berat menerima nasihat atau menerapkan hukum Islam yang kita tahu itu adalah melanggar syariat, itu karena memang iman kita masih lemah dan kita kurang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ikhwafillah bahwa kita memang saat ini merasakan kebanyakan manusia lebih mengutamakan menggapai kehidupan dunia di akhirat. Dan itu karena kebodohan mereka dan karena tidak adanya iman yang kokoh di hati mereka bahwa akhirat lebih utama daripada dunia. Dan mereka berlomba-lomba untuk itu. Berlomba-lomba untuk itu. Mencari ilmu dunia setinggi-tingginya, tetapi ilmu akhirat bodoh. Ada orang misalkan profesor di bidang ilmu pengetahuan, fisika, kimia, kedokteran segala macam, tetapi disuruh membaca Quran berantakan, nggak bisa membedakan mana sah, mana sol, ya, mana qom, mana ka, nggak bisa dibedakan. Ada yang begini. Kalau ilmu dunia luar biasa, tapi baca Quran saja tidak bisa memberikan terako dan kemana umurnya itu. Tidak mengapa kalau kita ahli dunia ilmu dunia ada masalah, tetapi ya jangan terlalu goblok dalam ilmu akhirat, jangan. Itu tercela, itu bodoh, tercela. Tidak boleh. Allah mencela itu. Tidak mengapa kalau kita hebat ilmu dunia, ada masalah. Di Arab itu banyak orang-orang yang mereka itu ahli kesehatan ya. Nah, ada salah seorang ulama dari Azhar, itu namanya Dr. Yusri namanya. Dokter ini dia spesialis kulit. Setelah selesai kuliahnya kedokteran, dia ambil kuliah agama di Azhar sampai doktor. Kuliah lagi beliau. Sekarang apa? Beliau ahli ilmu dunia dan ahli ilmu agama. Akhirnya keduanya dia hebat. Nah, itu. Tidak mengapa. Lalu pikiran otak kita saat ini kita gunakan untuk apa? Kok kita umur sampai 60 tahun tidak bisa membedakan antara ko dan ka? Banyak mendapatkan kawan-kawan di sana itu yang mungkin sudah hijrah, ya artinya mengaji segala macam. Kita suruh baca Quran, Ustaz saya sudah khatam Ustaz, coba kalau baca Quran masih berantakan. Dia baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, ya kan? Seharusnya apa? Al-Qari'ah. Ain dibaca A, Hamzah, A dibaca Ain. Apalagi itu Al-Fatihah, kalau salah itu bahaya sekali. Ini enggak? Ya. An-amta, an-amta, ya. Kalau itu salah, selesai sudah, nggak sah sholatnya. Karena Al-Fatihah itu rukun, betul nggak? Ya. Salah tasdid, ya. Iya karena butuh wa iya karena tasdid kan? Iya kan? Nggak ada tasdid, salah, batal sholatnya. Anda pikirkan. Kita dituntut tidak menjadi ulama, tidak mungkin berat jadi ulama.
Kalau mau jadi ulama, tidak bisa kita kerja lain. Kita harus belajar agama, bahasa Arab, usul fikih dan lain-lain. Baca buku terus, belajar kepada para ulama, itu betul. Tapi kita bukan itu untuk itu, enggak. Minimal untuk kita sendiri, bukan kita sendiri. Ikhwani rahimahumullah jami'an. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau, ketika ketika beliau di perang Khandaq, apa itu perang Khandaq? Parit ya. Jadi Nabi SAW menggali parit dan sahabat lainnya ada juga yang membawa batu-batu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Kata Nabi SAW, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat lebih utama daripada kebaikan dunia. Maksudnya apa kebaikan dunia itu? Harta, kekayaan, jabatan, itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan akhirat. Karena itu jangan kita merasa bersedih atau merasa galau karena kita miskin, karena kekayaan kita, karena kehidupan kita sempit. Sebentar itu. Kehidupan akhirat selama-lamanya. Kehidupan dunia sangat sebentar dan hilang begitu saja. Hadis ini ada asal mulanya. Suatu ketika Nabi SAW dari Mekah ke Madinah hijrah, lalu beliau ingin membuat Masjid Nabawi. Membuat apa? Masjid Nabawi. Lalu Nabi SAW mendapati sepetak tanah dari Bani Najjar, yakni satu kelompok di situ, keluarga Najjar. Lalu kata Nabi SAW, "Thaminuni bihaqiqikum hada." Kata Nabi SAW, berapa harga tanah kalian ini? Beliau mau apa? Membeli untuk dibangun apa? Masjid Nabawi yang saat ini. Berapa tanah kalian ini? Lalu kata mereka, la wallah, tidak demi Allah. La natlubu thamanahu illa ilallah. Kami tidak akan mengambil apapun kecuali hanya dari Allah. Kami tidak akan mengambil harga apapun kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan berapa tanah kalian, dibangun masjid di atasnya, mereka mau jual, tidak ya Rasulullah. Biarlah Allah nanti yang mengganti kebaikan kami, tidak dengan uang. Ini para sahabat Nabi SAW. Mereka itu para sahabat Nabi SAW lebih mengutamakan kebaikan di akhirat. Mungkin kalau ketika itu dibayar Nabi SAW ada uangnya. Dibayar berapa misalkan 1 meter kan itu, berapa hektar misalkan kan itu, dibayar. Kebaikan dunia. Tetapi para sahabat tidak Rasulullah. Tidak, wallahi, la wallahi, tidak. Demi Allah tidak. Kami tidak akan mengambil apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang lain, kata beliau, la aisha illa aisha al-akhirah. Ya. Tidak ada tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kenikmatan dunia kita akan sebentar, akan hilang.
Hilangnya itu bisa mungkin langsung hilang, kita masih hidup hilang begitu, terbakar, dicuri, apalagi dan segala macam. Atau kita yang hilang, kita yang mati. Atau kita tidak menikmati kekayaan kita. Betul tak? Ya. Ada orang kaya, dia punya anak buah, dikasih mobil sesuatu. Itu harta siapa itu? Harta bosnya kan? Siapa menikmati? Anak buah juga menikmati. Dikasih mobil gitu kan? Kayak ini bukan ini apa namanya fasilitas sekarang ini. Ada yang punya ini, ada bosnya kan? Siapa yang nikmati? Kita ini nikmati. Bukan kita yang bayar kan? Mereka yang bayar. Kita nikmati. Harta yang di ATM itu berapa di ATM harta kita? 100.000. Kalau akhir bulan mungkin agak berat ya. Ada di video kan di Jawa Tengah masalah. Ada calon bupati kan, dia lihat kan di videonya kekayaan dia, uang dia 200 M. Ini untuk modal apa? Kampanye. Kita mulai calon bupati kan, dia tuh 200 M. Uang sebanyak itu yang menikmati orang lain semuanya, ya tak? Betul tak? Itu sudah duniawi. Beda kalau kita keluarkan di jalan Allah, kita keluarkan misalkan untuk dakwah, kita keluarkan untuk umroh, kita keluarkan untuk sedekah. Itulah harta kita sebenarnya, betul tak? Nabi SAW harta kita itu sebenarnya apa? Apa yang kita makan, ya kan? Apa yang kita makan? Apa yang kita pakai? Yang kita makan keluar jadi kotoran. Apa yang kita pakai sampai lusuh? Ya. Itu harta kita. Apa yang kita keluarkan dengan Allah itu harta kita. Semuanya itu bukan harta kita. Ada sebuah cerita yang tadi juga ceritanya. Jadi ada suami istri, suaminya orang kaya raya, ya, orang kaya raya banyak mobil, banyak rumah, meninggal suaminya. Kenikmat apa hartanya yang merasakan siapa? Istrinya. Sampai orang bilang, "Ustaz, katanya, ini kan lagi. apa namanya? Makanya saya nggak mau sekarang lagi terlalu mencari dunia lagi," katanya. Dia polisi kan, dia bilang, "Saya nggak mau lagi." Dia perwira, nggak mau. Itu yang nikmati istri ya. Pakai dia punya mobil, pakai istri, pakai terserah aja sekarang dia pakai. Ternyata istri yang pakai kenikmatan. Nah, kalau nikah lagi ya sudah selesai. Padahal kalau harta dia itu dia gunakan untuk betul-betul tidak Allah, ada kajian dia bantu, ada dakwah dia bantu, ya. Apalah itu kebaikan. Kalau bisa tiap tahun dia umroh, beda, luar biasa ibadah di sana kan. Berapa pahala kita sholat di sana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya kan? Doa dikabulkan, mustajab, tempat-tempat yang mulia, tanah haram. Tetapi tidak demikian. Ada salah seorang juga direktur bank swasta Jakarta. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2014 dia bercerita kepada saya di Jakarta di Pondok Gede waktu itu. Dia bilang ke saya, "Ustaz, saya ini sudah keluar dari bank swasta." Selama saya bekerja di situ dengan gaji yang luar biasa, tidak pernah haji, tidak pernah umrah, umrah pun tidak pernah. Lebih dari 20 tahun dia situ bekerja. Setelah paham tentang hukum agama, dia hijrah, dia tinggalkan itu semua. Subhanallah. Ternyata apa? Itu saya umrah, itu saya haji. Walaupun kehidupan sangat-sangat apa namanya, sangat apa sempit untuk rasanya gitu kan, karena hasil kekayaan luar biasa, tapi langsung apa? Drop. Iya. Anak-anak mau sekolah kemana-mana nggak bisa. Gak ada uang. Ternyata Allah berikan jalan keluar. Anaknya disekolahkan sebulan, betul-betul dia tinggalkan. Dia punya harta yang halal, yang dia yakin halal, dia gunakan untuk usaha. Ada orang yang ngajak umroh, ada orang yang ngajak haji. Nah,
Oleh karena itu, Bapak sekalian, kita ini masih muda nih kan. Ya. Pemuda itu berapa umurnya? Dari balik sampai 40 tahun ya. Berarti kalau 40 tahun ke atas masih inilah ya. 40 tahun itu masih muda ya. 40 tahun masih muda. 60 tahun masih oke lah gitu ya. Artinya yang kita ini masih kuat, pikiran masih kuat, mata masih kuat, ya, badan masih kuat, maka ayo sama-sama kita semangatlah untuk mencari akhirat. Tapi jangan lupakan dunia, ini penting ini. Jangan pula nanti akhirat aja itu kan. Nongkrongnya di mana? Di masjid tok nongkrongnya. Enggak kemana-mana. Nunggu sedekah gitu kan. Ini enggak boleh. Enggak boleh seperti ini. Ya, harus bekerja, mencari keluar. Ya, dahulu kan orang-orang cari kayu kan, dijual. Ya, itu lebih baik daripada dia hanya minta-minta. Ya. Tidak benar juga ini. Ya. Dengan dalih apa? Mengutamakan akhirat, tidak kerja atau minta, tidak boleh seperti itu. Kata Allah Jalla wa Ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagian duniamu, jangan lupakan. Itu aja. Artinya tetap kita bekerja sebatas kita bisa makan, kita kuat. Alhamdulillah, satu baru kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kerja siang malam lembur, tapi nggak kaya-kaya juga, kurang-kurang juga hidupnya. Jadi nggak kaya-kaya juga, kurang-kurang hidupnya. Ada orang yang mungkin sekedar dia bekerja, dagang ke apakah segala macam. Setelah itu dia gunakan untuk ibadah, mengajarkan anak-anaknya ngaji, apa taklim seperti ini, ya keberkahan dari harta dia. Ya. Dikasih untuk orang tuanya, dikirim untuk orang tuanya. Mohon maaf, mungkin banyak kita mendengar. Ya. Ada orang-orang yang mungkin gajinya itu besar-besar. Jangankan untuk disedekahkan, untuk ibunya aja nggak pernah kirim. Untuk anak istrinya pun sangat minim. Tapi uangnya kemana keluar uangnya? Ke maksiat. Ya, ke maksiat. Alhamdulillah kita ada berkahnya. Ya, akhirnya apa? Kalau ada uang misalkan orang gaji 10 juta sebulan, ya, masih aja utang-utang sana sini, ternyata uangnya digunakan untuk apa? Untuk judi kah, untuk apa kah, untuk waliyadzubillah, itu jangan sama sekali. Terlantarlah kehidupan ibunya, orang terlantar kehidupan istrinya, dan itu berkah berarti. Dan itu berkah. Artinya apa kata Allah? Kejarlah akhirat, ya, kejarlah akhirat, tetapi jangan lupa kehidupan dulu. Jadi kehidupan dulu ini sebagai fasilitas saja untuk mendapatkan akhirat. Dunia kita, bapak sekalian, rezeki kita akan habis kalau kita mati. Camkan itu baik-baik. Kita punya rezeki nggak? Punya rezeki kan? Kita makan, nafas, dalam kesehatan. Akan habis rezeki itu kalau ada kita habis, pasti. Tapi kalau kita masih bisa nafas, gitu kan? Pasti ada rezekinya, pasti ada rezekinya. Ada sebuah cerita juga, nyata juga cerita ini, ya, bahwa ada orang yang sakit parah sekali dibawa ke Malaysia. Sana dirawat segala macam, sudah koma gitu ya, sudah mau meninggal ibarat kata itu, tiba-tiba sadar, baru sebentar, ya, sama keluarga kata alhamdulillah kata keluarganya, aku mau es krim katanya. Mau es krim, gak lama tidur meninggal. Berarti rezekinya apa? Es krim itu, kenapa itu dulu? Juga bisa nyata di Arab sana, daerah Saudi itu di mana gitu. Ada orang lewat sumur, tiba-tiba jatuh dalam sumur. Betul disenjatai, jatuh dalam sumur. Lalu orang ramai kan, diangkatlah anaknya, orang itu, diangkat ke atas, tidur gitu kan, kemudian ditolong, akhirnya pun sadar. Sudah sadar,
Kemudian dia minta beberapa makanan itu kan, kurma atau apa, makan, tidur lagi meninggal. Kenapa nggak meninggal dalam tadi itu kan? Kenapa nggak meninggal dalam sumber tadi? Padahal sudah jelas sudah kalau dibiarkan meninggal tuh. Itu hitungan kita. Tapi enggak, di mana meninggalnya? Di atas, sudah makan dulu baru dia meninggal. Artinya rezekinya di situ. Maka dijamin kalau rezeki itu jangan takut. Jangan takut masalah masa depan, jangan takut. Kayak apa anak saya nanti kayak apa, jangan takut. Perbaiki yang saat ini, Allah akan jamin yang kebaikan di masa akan datang, pasti. Nah, itu jadi Bapak sekalian, ini prinsip dalam hidup kita. Kita sebagai orang beriman tidak akan berakhir rezeki saya kecuali ajal saya berakhir. Sudah pasti itu. Selama kita masih hidup, Allah jamin makan kita, kesehatan kita, rezeki itu pasti. Tetapi ibadah belum tentu, masing-masing. Karena Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau begini, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Apa itu? Sehat dan sehat dan waktu luang. Saat ini saya juga mengajar membuka bimbel baca Quran di pondok kami untuk orang-orang dewasa, orang tua. Ya kebanyakan pensiunan ya, pensiunan. Mereka belajar dari Iqra, bisa ajar dari Iqra. Ada yang mungkin baru bisa, ada yang mungkin sudah sedikit bisa. Dia bilang Pak, ya Bapak kalau dahulu belajar gitu kan, gak kayak gini jadinya. Gitu. Tapi Bapak, alhamdulillah dia mau belajar. Ya Bapak, alhamdulillah. Tapi sedikit penyesalan kenapa nggak dari muda dulu? Yang ininya masih apa? Masih kuat, tenaganya masih kuat, masih oke, hartanya masih oke. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa udah pensiun baru apa? Belajar baca Quran? Apa udah tahu bahwa dia akan mati gitu? Udah mau tanya masalah gitu kan? Persiapan gitu kan? Kenapa nggak di masa muda kita belajar? Kenapa? Saat ini kita masih muda, kenapa kita nggak belajar? Ada kita punya waktu, ada waktunya. Kita punya kesehatan, ada kesehatan. Uang, kita juga punya uang. Akal yang sehat, kita punya akal yang sehat. Kita lihatlah ada orang yang orang yang cacat itu kan, mereka belajar Quran dengan jari-jari gitu. Ada yang buta, hanya bisa mendengar, dia baca Quran lewat pendengaran saja. Di Afrika sana anak-anak menghafal Quran. Bukan Al-Quran yang kita sekarang ini, buku nggak ditulis di apa? Di kayu. Itu mereka hafal, kalau di Quran mahal. Mereka hafal Quran. Kita yang saat ini kenikmatan luar biasa, ada AC, ada segala macam. Di YouTube banyak sekali. Kalau kita ketik siapa kita mau dengar baca Qurannya, belajar Quran, masih muda nih. Gak lama Insya Allah. Kalau Bapak sekalian misalkan belum bisa baca Quran, setahun rutin belajar, Insya Allah bisa setahun saja. Karena banyak kita dapati, kawan-kawan saya pribadi mendapati mereka demikian. Khatam tapi kita dengar bacaannya apa? Belepotan. Gak ada hurufnya. Tadi itu berubah yang mana ko, mana ka, fa dibilang pa, fa itu dibilang apa? Pa salah. Fa ya fa. Terbalik-balik hurufnya, tidak bisa dengan terasa, dengan sya, dengan so, dengan do. Kok nggak bisa? Nggak belajar. Setelah tua nanti pensiun baru belajar. Makanya kata para ulama, patahnya apa? Belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Bukan batu ya, air. Ya dah. Belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Enggak apa namanya? Enggak bakal lengket dia. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, ya kan? Sekali gores itu nggak akan hilang-hilang, tidak.
tulis di atas batu. Itu perbedaannya. Nah kita saling masih muda-muda nih. Kecuali yang masa tua gitu kan. Kita masih muda, masih ada kesehatan segala macam, maka ya, maka itu tidak baik. Alangkah baiknya Bapak sekalian di sini kan, luangkan waktu seminggu saja untuk talaki Al-Quran, baca Quran sama-sama. Siapa yang paling bagus bacaannya, baik perbaiki teman-teman. Luar biasa sekali, Masya Allah. Hah? Nah, ayo. Ikhwafillah rahimahullah jami'an. Ya semoga Allah SWT yang memberikan taufik ya, hidayah Amin, amin. untuk berusaha mempelajari ilmu agama Islam ini dengan baik dan benar. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.